Hai, assalamualaikum guys, balik lagi di channelku. Kali ini kita akan mengerjakan TOEFL ITP Reading. Semoga beres sampai 50. Well, di sini ada pertanyaan nomor 1 sampai 9. Ternyata ya bukan sampai 10. Nanti 10 beda lagi. Nah, jadi di sini gimana sih cara ngerjainnya biar cepet? Kalau aku sendiri, tentu aja aku bakal fokus ke questionnya. Question yang to the point. Nah, di sini aku klarifikasikan kalau pertanyaan yang to the point itu adalah ada yang nanyain sinonim atau relevance of the words. Terus dia juga bisa nanyain meaning of paragraph atau paraphrase. Jadi dia langsung mengarah ke suatu paragraf ya ataupun kalimat atau parafrase. Jadi itu bisa cepet gitu. Terus juga ini di sini ada author, misalnya author attention, author meaning dan sebagainya. Jadi ini bisa cepat. Tapi ya tentu sih kita perlu ngebacanya dulu supaya kita tahu gaya bahasanya atau tone-nya gitu. Nanti sehingga kita bisa simpulkan. Gitu. Nah, oke, kita langsung aja ngerjain teksnya. Aku biasanya baca dulu ya. Jadi kita baca dulu teksnya minimal satu paragraf pertama sama akhir gitu biar kita tahu. Biasanya main idenya itu ada di atas sama bawah. Oke, John James Audubon, 19th century artist and naturalist. Oke, dia di sini ngomonginnya tokoh ya, seorang tokoh yang seorang artis dan naturalis, is known as one of the foremost authorities on North American birds. Oh, jadi salah satu orang yang foremost. Foremost ini bisa kita artikan mungkin orang itu ya orang terkenal, orang terpandang atau orang apa. Tapi nanti kita mengarahnya kalau ada soalnya ya, tergantung sama opsinya. Authorities kayak semacam otoritas setempat gitu ya di American Birds, North American Birds. Oke, cukup. Oke, berarti dia kurang lebih ngomongin itu lah ya, gitu. Terus yang di akhir ngomongin apa nih? After the success of the English edition, American edition of his work were published in 1839, and his fame and fortune were ensured. Oke, di sini dia langsung ngomongin kalau uh, setelah tahun 1839 ini, setelah karyanya itu dipublish ya, American Edition ini dia sukses gitu lah ya, fortune and were assured. Oke, kita cari pertanyaan yang to the point yang tadi ya nanyain vocab kayak gitu ya. Kira-kira di mana yang nanyain vocab? Nah, di sini ada number 4, terus ada number 2, number mana lagi number 6, and number 8 ya. Kita urut dulu deh dari nomor 2 ya. The word foremost in line 1 is closest in meaning to. Nah, di sini kan foremost tadi ya gitu. Kira-kira apa kalau period itu utama, leading itu memimpin atau famous terkenal, kalau first itu pertama, lagi terbesar. Kayaknya kalau kita mengarah ke si sentence-nya itu dia nggak ngomongin bahwa dia itu terbesar ya. Kalau terbesar itu biasanya company lah ya. Berarti bukan ini jawabannya. Terus foremost authorities kayak bukan pertama. Kalau pertama dia langsung ngomonginnya apa? The mungkin ya the first gitu ya atau di what is it? Kayak pionir mungkin ya gitu. Pionir mungkin ya artinya first gitu. Terus leading. Nah, ini yang paling masuk ya karena kayak orang yang paling masyur gitu ya, masyur terkenal kayak gitu ya, atau famous kayak gitu. Nah, sedangkan kalau prior itu sebenarnya ya mirip-mirip sih sama tadi famous mungkin prior gitu. Tapi di sini lebih ngarah kepada yang utama, sedangkan kan one of bukan dia yang paling utama, one of gitu ya. Next, number 4. The word mood in line 7 could be best replaced by, okay, line 7. Ini line 1, 2, ini line 5 ya. 6, 7. Oke, berarti di sekitaran sini. Oke, dari titik. His general mode of operating a business was to leave it either unintended or in the hands of a partner and take off on excursion through the wilds to pen the natural life that he saw. Oke, ini ngomongin operating bisnisnya ya, cara atau gaya dia mengoperasikan bisnisnya tadi dengan cara ditinggalin gitu tanpa sengaja sama orang atau partner, terus dia liburan gitu ya. Liburannya dengan cara ke alam bebas untuk melukis gitu ya di habitatnya secara langsung gitu. Oke, berarti mau dari sini adalah style gitu bisnis gitu. Kira-kira apa? Kalau kita eliminasi ya yang tren itu fashion jadi bukan ini.
Terus average itu rata-rata juga bukan, vogue itu kabut ya, bukan ya. Makanya yang paling tepat adalah yang E yaitu metode ya, metodenya. Metodenya untuk menjalankan bisnis kalau diganti mode E sama metode kan masuk. His general method of operating business itu masuk. Okay, number 6. The word pursue in line 11 is closest in meaning to. Nah, di sini the word pursue. Ini ten, ini di sini yang ngomongin tentang pursue. Okay, it was at that time that Audubon began to seriously pursue the dream. Kita biasanya dengar pursue itu untuk mengungkapin apa sih? Biasanya achieving something ya, to achieve something. Misalnya yang berkaitan dengan impiannya, angan-angannya di masa depan itu ya, mimpi, goals kayak gitu ya. Bener kan? Di sini adalah the dream gitu. Of publishing a collection of his painting of birds gitu. Masa-masa itu. Nah, di sini kita belum baca banyak, tapi di sini ada kata for bankruptcy. His business career come to an end in 1819 when he was jailed for debt and forced to file for bankruptcy. Oke, setelah dia bangkrut, terus di situ dia mulai serius mengejar mimpinya untuk mempublish koleksi dari lukisan dari burung-burungnya tadi. Oke, berarti kalau gitu pursu di sini maksudnya tuh apa ya tadi ya? Kita cari yang kira-kira relate. Imagine, membayangkan itu nggak mungkin, share itu membagi nggak mungkin, deny menolak nggak mungkin. Makanya yang C, karena dia tuh kayak follow atau mengejar mimpinya. Oke. Oke guys, kita lanjut ke number 7. Nah, di sini ada bukan 7 maksudnya number 8. The word support in line 13 could be best replaced by. Nah, support di sini kita cek di line 13 ya, ini 10, 11, 12, and 13. Oke. Ini kata-katanya apa? For the next 6 years, he painted birds in their natural habitats while his wife worked as a teacher to support the family. Oke, dia di sini adalah painted the bird. Terus istrinya support the family. Jadi mungkin dia kerja untuk membantu uh, keluarganya gitu ya. Tapi di sini yang paling mungkin apa? Bukan toleransi, bukan disampingi, ya kan? Nah, apa yang bisa masih provide for atau fight for? Provide for ya, karena dia itu lebih kepada menyajikan atau memberikan, sedangkan fight for itu berjuang untuk. Tapi di sini intinya adalah emang sih kayak support the family, kayak berjuang untuk keluarga. Tapi kan di sini adalah bekerja ya, jadi apa yang dia kasih itu uang gitu untuk membantu keluarganya di sini. Bukan fight for ya atau berjuang atau semacam mungkin ya perang kayak gitu. Oke, mana lagi yang gampang kira-kira? Number 3 ya. In the second paragraph, the author mainly discuss. Oke, ini adalah first paragraph ya, yang segini. Terus ini adalah uh, second paragraph. Oke, dia sampai sini ya guys. Nah, ini second paragraph. Terus yang sini adalah third paragraph. Oke. Nah, tadi kan kita sudah baca ya di sini. Di atas apa nih? Oh, in his young adulthood, Audubon undertook numerous enterprises. Undertook membawahi atau mengambil tanggung jawab beberapa bisnis generally without a tremendous amount of success, tanpa kesuksesan yang besar. At various times during his life, he was involved in a mercantile business, a lumber and gristmill, a taxidermy business, and a school. Caranya seperti itu. Terus tadi kesimpulannya adalah his business career came to an end in 1819. Kenapa? When he was jailed. Oke, ternyata bangkrut ya bisnis-bisnisnya tadi. Jadi kesimpulannya apa nih dari pertanyaan itu? Apakah A, how Audubon develop painting style? Bukan ya, bukan ini. Audubon involvement in a mercantile business, ada sih mercantile-nya, tapi apakah ini where Audubon went on his excursion? Juga ini sangat aneh karena ini bukan ngomongin liburan ya, walaupun di situ ada dia kemana liburan. Walaupun di situ liburan adalah salah satu his mode to operating the business gitu. Yang di unsuccessful business practices. Nah, ini lebih mencakup ya business practices ya. Misalnya adalah yang di karena yang di sini adalah mercantile doang, jadi nggak nge-cope semua jawaban. Terus number 5, Audubon decided not to continue the pursuit business when. Kenapa dia nggak lanjutin ya? Di paragraf 2 tadi, karena bangkrut gitu kan, karena dia was jail. Mana nih? Kalau yang A,
He was injured in a accident. Bukan accident ya, bukan kecelakaan ya. Terus, nah, he decided to study art, bukan study. He was put in prison because he out itu adalah berhutang ya. Ya, masuk ya. He made enough money. No. Ya, jawabannya adalah yang C. Terus number 7. According to the passage, Audubon's painting, dia paintingnya tuh kayak mana ya? Nah, kita belum baca lagi kan gitu. Oke. Lalu di sini ngomonginnya, he painted birds in their natural habitats. Natural. Berarti semacam seperti nyata gitu ya. Dijelasin lagi nggak di sini? Oke. His Bird of America, which included engraving of 435 his colorful his colorful and like life watercolors, katanya gambarannya itu ukirannya 435 itu colorful dan lifelike gitu, seperti nyata, tapi basicnya itu adalah dia menggambar seperti di alam yang nyata dari si birdsnya. Were realistic portrayals itu adalah gambaran ya, atau depiction gambaran tadi ya. Ini nggak masuk ya. Terus only black white enggak, karena dia itu tadi dibilangnya adalah bukan hanya dia adalah lifelike watercolors gitu. Were done in oil, bukan di oil. Depicted depicted dia itu semacam di ke apa kehidupan yang nyata, tapi bukan cages. Cages kan kandang ya, berarti bukan yang ini. Jawabannya adalah yang A gitu, nyata. Terus yang number 9, it can be inferred from the passage that after 1839 Audubon, setelah 1839, nah Audubon itu apa sih? Tadi di sini kah? 1839 ya. His fame and fortune were assured. Jadi akhirnya dia sukses nih di sini. Unsuccessfully, enggak karena sukses. Continue to be supported his wife, dibantu. Nah ini ada ngomong bantu-bantu ya. Terus travel to Europe, enggak juga. Become wealthy. Oke, dia tuh jadi kaya intinya ya. Oke. Terus number 1, the passage is mainly about. Nah kan kita udah baca semuanya, jadi kita langsung jawab ini ya, main idea ya, karena hindari pertanyaan main idea itu di awal gitu. Jadi di akhir aja. Is mainly about not American birds. Enggak ya, ini lagi ngomongin American birds. Audubon Road to Success as a painter of bird. Masuk. The works that Audubon published emang ada, tapi apakah hanya ini? Tapi lebih kepada perjalanan karirnya ya. Audubon's preference for travel in natural habitat, bukan ya, jawabannya adalah yang B. Oke. Okay. Next to number 10 until 19 guys. Wait ya.